Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid pertama halaman 36. Halaman 36. Bukan, halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqaddarul harakatus salasu fil ismil mudafi ila ya'il mutakallimi nahu gulami wabni. Tuqaddarul harakatus salasu fi. Ditakdirkan akan segala harakat-harakat yang tiga. Fil ismil mudafi, pada isim yang dimudafkan akan ianya isim, kemana dimudaf ila ya'il mutakallimi, kepada ya mutakallim. Contohnya gulami dan ibni. Jadi ditakdirkan akan harakat-harakat yang tiga. Harakat yang tiga maksudnya dhammah, fathah, dan kasrah. Dhammah, fathah, dan kasrah ketiga-tiganya ditakdirkan atau diniatkan pada isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim, ya yang bermakna aku. Contoh misalkan gulami, bujangku. Ibni, anakku. Jadi i'rabnya gulami, misalkan gulami jadi fa'il. Gulami fa'il, hukum fa'il marfu, tanda rafa' dhammah. Di mana dhammahnya? Dhammah yang ditakdirkan di atas huruf sebelumnya. Kenapa ditakdirkan, kita tanya? Oh, karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat. Maksud berbimbang tempat dengan harakat munasabat, jadi ya itu menghendaki kalau huruf sebelumnya itu berbaris kasrah mi. Sementara mi, dia menghendaki dhammah karena dia menjadi fa'il. Mestinya gulamu karena dia fa'il, tapi ya kepengen ya itu huruf sebelumnya kasrah gulami. Jadi nggak mungkin di satu huruf itu pada waktu yang bersamaan dikasih harakat dua, dhammah dan kasrah, nggak mungkin. Karena itu diutamakanlah ya. Makanya gulami fa'il, misalkan hukum fa'il marfu tanda rafa, dhammah yang ditakdirkan di atas huruf sebelumnya. Kenapa alasannya? Karena berbimbang tempat, istighal mahal, karena berbimbang tempat dengan harakat munasabat, yaitu munasabah dengan ya mutakalim. Misalkan gulami jadi maf'ul. Mudhaf gulami ya tim dhamir, ada mahal jar mudhaf ilaih dengan gulami, itu biasa. Kemudian misalkan gulami jadi maf'ul. Gulami maf'ul, hukum maf'ul mansub, tanda nasab, fathah yang ditakdirkan juga. Ditakdirkan di atas huruf sebelumnya. Gitu. Mudhaf gulami ya mudhaf ilaih. Misalkan gulami majrur. Ada huruf jar di belakangnya. Gulami majrur, tanda jar kasrah yang ditakdirkan di atas huruf sebelum ya karena istighal tempat. Karena tempatnya sibuk. Nggak mungkin pada satu kondisi kita kasih dua harokat. Begitu juga dengan ibni. Misalkan ibni jadi mubtada, hukum mubtada marfu, tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena berbimbang tempat dengan harokat munasabat. Jadi ini perlu kita tahu karenanya kenapa. Nah, karena setiap isim nanti isim maksur beda karenanya. Isim mangkus juga beda alasan takdirnya. Wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Wa fil ismil mu'rabi, kita atah kepada ismil mudhaf. Dan ditakdirkan akan harakat-harakat yang tiga. Fil ismil mu'rabil ladzi, pada isim yang mu'rab. Isim alladzi akhiruhu, yang bermula akhirnya isim itu alif yang lazim. Pada isim mu'rab alladzi akhiruhu, yang bermula akhirnya isim itu alifun lazimatun. Alif yang tetap, yang lazim. Begitu juga ditakdirkan rafa, ditakdirkan dhammah, ditakdirkan fathah, ditakdirkan kasrah
pada isim-isim yang akhir isim itu alif terus, senantiasa alif. Contoh misalkan, al-fata, pemuda. Jadi fata walaupun tulisan ya, bentuknya bentuk ya fata, tapi itu maksudnya alif karena di belakangnya fatah. Walaupun kelihatan ya itu di belakangnya fatah, dia disebut alif. Jadi dalam kondisi apapun dia tetap begitu tulisannya. Nah, itu maksud dari alif yang lazim. Al-Fata, Al-Mustafa, Musa, Hula. Sama maksuran. Dan akan dianya isim, akan maksuran, isim maksur. Nah, Al-Fata ini juga i'rabnya takdir. Misalkan Al-Fata mubtada. Hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Ditakdirkan di atas huruf akhir ya. Kenapa ditakdirkan? Nah, bukan karena berbimbang tempat kalau isim maksur. Fata mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena ozor. Arti ozor tidak bisa berharokat. Alif itu nggak ada harokatnya. Nah, jadi kalau isim maksur alasannya ozor, bukan istighal, bukan sibuk tempatnya. Ataupun misalkan fata jadi maf'ul. Fata maf'ul hukum maf'ul mansub tanda fatah yang ditakdirkan di atas huruf akhirnya. Karena ozor, tidak bisa berharokat. Begitu juga kalau majrur. Fata majrur tanda jar kasrah yang ditakdirkan karena ozor alasannya. Nah, jadi dia alasannya ozor. Begitu juga Mustafa, Musa, dan Hubla semuanya. Mustafa mubtada, misalkan hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas huruf akhirnya karena ozor. Bagaimana Ustadz Dudum ikut menyimak? Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksuru ma qablaha. Dan ditakdirkan akan dhammah dan kasrah. Nah, fathah enggak? Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu, dan ditakdirkan akan dhammah dan akan kasrah fil ismil mu'rabil ladzi, pada isim mu'rab. Isim mu'rab alladzi akhiruhu yang bermula akhirnya isim itu ya'un lazimatun, ya yang lazim, maksuru ma lagi yang dikasrahkan akan ma qablaha sebelumnya akhir, sebelumnya ya. Wa tuqaddaru dhammatu, dan ditakdirkan akan dhammah, wal kasratu dan kasrah fil ismil mu'rabil ladzi, pada isim mu'rab alladzi akhiruhu yang bermula akhirnya isim mu'rab itu ya yang lazim, maksuru ma lagi yang dikasrahkan ma, maksud ma ini huruf, lagi yang dikasrahkan huruf qablaha sebelumnya ya. Nahul qadhi wad da'i wal murtaqi. Sekarang ditakdirkan dhammah dan kasrah saja, fathah enggak? Ditakdirkan dhammah dan kasrah pada isim-isim yang akhir isim itu ya, selalu ya, yang huruf sebelumnya ya kasrah. Contoh qadhi. Qadhi itu bentuknya seperti itu, ada ya di ujungnya, cuma sebelum ya itu berharokat dengan harokat kasrah. Nah, pada kalimat qadhi, da'i dan murtaqi itu yang ditakdirkan dhammah dan kasrah doang. Adapun fathah tidak. Misalkan qadhi mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Kenapa ditakdir? Nah, beda lagi alasannya. Karena berat, istisqal. Karena ya berat kalau kita kasih harokat dengan harakat dhammah. Qadhiyu berat. Orang Arab malas kalau berat-berat.
Qadhi mubtada misal, hukum mubtada marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas ya, kenapa? Karena berat. Atau qadhi misalkan majrur, tanda jar kasrah yang ditakdirkan di atas ya, kenapa? Alasannya karena berat. Nggak bisa qadhi, berat. Nah, adapun qadhiya, nah, kalau patah ringan, nanti ada di baris selanjutnya. Wa yusamma mangkusan, dan dinamakan akan dianya isim, akan isim mangkus. Isim mangkus, namanya isim mangkus. Jadi kesimpulannya kalau isim maksur, ketiga-tiga harokatnya ditakdir. Isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim, tiga-tiganya ditakdir. Tapi kalau isim mangkus, yang ditakdir dhammah dan kasrah saja. Coba kita i'rab. Contoh misalkan yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i, pada hari memanggillah oleh orang yang memanggil. Ini cerita tentang malaikat. Jadi yang penting i'rabnya yauma dharaf, mansub tanda nasab patah. Yad'u fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena enggak ada amil nasib dan amil jazm di belakangnya. Tanda rafa'nya mana? Dhammah yang ditakdirkan. Di mana ditakdir? Di atas waw yang sudah dibuang. Asalnya yad'u, da'awa yad'u. Yad'u fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas waw yang buang. Kenapa dibuang di sini? Karena bertemu dua yang sukun. Waw itu sukun, kemudian alif sesudahnya juga sukun, jadi dibuang satu. Memang begitu tertulis dalam Al-Qur'an. Yad'u fi'il mudhari' butuh kepada fa'il dan maf'ul. Ad-da'i fa'il yad'u. Fa'il marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Ya, asalnya da'iyu, adaya. Cuma dalam Al-Qur'an dibuang ya-nya. Da'i fa'il marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang sudah dibuang. Kenapa dibuang? Untuk ringan. Ya, jadi dhammahnya ditakdir karena dia isim mangkus. Jadi tanda isim mangkus itu sebelum ya harokatnya kasrah. Kalau isim maksur sebelum ya harokatnya patah. Muhti'ina ilad da'i. Muhti'in hal keadaan mereka itu yang bersegera. Muhti'in. Bersegera kemana? Ilad da'i, kepada yang memanggil. Ini potongan ayat. Muhti'in hal ke, di belakangnya hukum hal mansub tanda nasab ya. Kenapa muhti'in tanda nasabnya ya? Karena muhti'in jamak mudzakkar yang salim. Ila huruf jar yang menjadi contoh di sini da'i. Ila huruf jar da'i majrur dengan ila tanda jar kasrah yang ditakdirkan. Ditakdirkan di mana? Di atas ya yang dibuang. Kenapa dibuang? Untuk ringan. Asalnya da'i. Ya. Wa tadharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Dan zahir padanya isim mangkus oleh fathah li khiffatiha karena ringannya fathah. Adapun ketika dia fathah, ketika dia nasab, tanda nasabnya fathah, fathahnya kelihatan tertulis. Contoh ajibu da'iyallah, da'iyah. Ajibu da'iyallah. Jawab olehmu da'iyallah akan seruan Allah. Da'iyallah akan seruan Allah. Ajibu fi'il amar. Buji prafa'i waw dhamir jama' pada maharafa menjadi fa'il ajibu. Da'iyah maf'ul ajibu, maf'ul mansub tanda nasab patah. Da'iyah tanda nasab patah. Da'iyah itu isim mangkus. Nah, isim mangkus itu kalau nasabnya fathahnya kelihatan. Da'iyah, mudhaf da'iyah, Allahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Begitu. Jadi kesimpulannya, isim yang dimudhaf kepada mutakalim, tiga-tiganya ditakdirkan. Dhammah ditakdir, fathah ditakdir, kasrah ditakdir. Hukum isim maksur juga dirafa dengan dhammah takdir, dinasab dengan fathah takdir, dijar dengan kasrah takdir. Isim mangkus dirafa dengan dhammah yang ditakdir, dinasab dengan fathah dhahir, dijar baru takdir lagi. Lanjut. Pak Wijaya Makmur. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil alifi. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil alifi.
dan ditakdirkan akan dhammah dan akan patah pada fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif. Ditakdirkan akan dhammah dan patah pada fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif. Ditakdirkan dhammah, ditakdirkan patah pada fi'il mudhari' mu'tal. Maksud fi'il mudhari' mu'tal, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf ilat. Tapi huruf ilatnya khusus alif. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya alif itu dhammah dan fathah ditakdir. Misalkan khasya yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena nggak ada amil nasib, amil jazim di belakangnya. Tanda nasab, tanda rafa, dhammah yang ditakdirkan. Ya. Begitu juga ketika mansub ada huruf nasabnya ayyakhsha. An huruf nasab, yakhsha fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasab fathah ditakdirkan. Tapi kalau sukun enggak ditakdir, kalau jazam enggak ditakdirkan dia tapi dibuang. Karena fi'il mudhari' mu'tal tanda jazamnya dibuang huruf akhirnya. Sudah di belakang. Allahu akbar. Wa tuqaddaru dhammatu faqat fil fi'lil mudhari'il mu'talli bil wawi aw bil ya'i nahu yad'u wa yarmi. Wa tuqaddaru dhammatu faqat dan ditakdirkan akan dhammah sahaja fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' al mu'talli yang berhuruf ilat, al mu'tal yang mu'tal bil wawi, mu'tal waw dan atau mu'tal ya. Fi'il mudhari' huruf akhirnya waw atau huruf akhirnya ya yang ditakdirkan dhammah doang. Fathahnya enggak ditakdirkan. Contoh, yad'u misalnya yad'u fi'il mudhari' marfu, tanda rafa apa? Dhammah. Mana dhammah enggak kelihatan, ditakdirkan di atas waw. Yad'u asalnya. Jadi yad'u. Kenapa ditakdirkan? Karena berat. Yarmi misalkan, rama yarmiyu. Yarmi huruf akhirnya ya, kalau yad'u huruf akhirnya waw. Yarmi fi'il mudhari' marfu, tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Nah, jadi ditakdirkan dhammah doang. Kalau patah kelihatan yad'u gitu baca dan yarmiya. Nah, kalau jazam wawnya dibuang, hanya dibuang. Wa tadharul fathatu nahu la yad'u wa la yarmiya. Wa tadharul fathatu dan zahirlah oleh fathah seumpama la yad'u wa la yarmiya. Jadi kalau fathah lahir, lan huruf nasab yad'u wa fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab fathah yad'u wa. Kalau yad'u wu doang yang ditakdir dhammah. Nah, tapi kalau nasab zahir, lan huruf nasab fi'il mudhari' yad'u wa fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab fathah. La yarmiya lan huruf nasab fi'il mudhari' yarmiya fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah lahir. La yarmiya. Wal jazmu fis salasati bil hazfi kama taqaddama. Dan bermula jazam pada 3 itu sabit bil hazfi dengan dibuang. Kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu ya. Nah, jadi fi'il mu'tal kalau jazam 3-3-nya dibuang. Tanda jazam buang waw, tanda jazam buang ya, tanda jazam buang alif. Sebagaimana telah dijelaskan di belakang. Ini pasal selanjutnya tentang faslun fi mawani'is sarfi, tentang isim tegah sarf. Nah, ini penting banget, ini isim ghairu munsharif. Alasan-alasan yang menyebabkan satu isim menjadi tidak boleh diberi tanwin atau tegah saraf, sehingga nanti jadi tanda nasabnya fathah. Jadi perlu ada alasan-alasan khusus, yaitu ada 9 alasan.